Teman-teman, hari ini ada materi spesial yang kita akan bahas. Karena memang dinamika kehidupannya berbeda, perlu penguatan identitas sebagai Muslim. Nah, di Quran itu begitu detil diuraikan turunan-turunan katanya, sehingga bukan hanya menunjukkan satu identitas, tapi diurai dari akarnya, sampai pedomannya, konsekuensinya, hingga bagaimana saat kita berpulang sampai kepada Allah. Nah, ini yang kami duga tidak semua orang Islam, bahkan mungkin dikatakan mayoritas, mendalami, memahami, dan mengamalkan tentang ini. Dan semua terkait dengan ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, zakat sebelumnya, hingga umrah dan haji, itu pondasinya dari sini. Kalau tidak kuat, maka tidak optimal. Pernah nggak merasakan begini? Ada malas dalam menunaikan sholat. Baru mau mulai puasa, udah nunggu buka. Oke. Nah, baru mau berangkat haji, udah tanya kapan pulang gitu. Ya. Baik, nah ini di sini pondasi dasarnya. Kalau ini bisa kuat, maka segala bagian yang kita tunaikan tuh merasa ternikmati. Ya, sejatinya orang ibadah itu nikmat. Orang ibadah itu bahagia. Saya tanya begini ya, mengapa Nabi itu kalau sujud, ruku, berdiri dalam sholat, itu lama? Seringkali diviralkan kan sujudnya saja ya. Padahal itu bisa rakaat pertamanya berdirinya 5 juz 4 halaman. Dari Al-Fatihah sampai An-Nisa sampai 176. Dan itu rukunya, itu ada riwayat menyebutkan hampir sama seperti lama berdirinya. Baru kemudian disujudnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ada penunaian ibadah itu dengan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, dan kerinduan. Itu yang mahal. Anda kalau misal nih, mohon maaf ya, ada yang paling dicintai, disayang, apakah anak atau orang tua atau kawan, sedang jauh, tiba-tiba ada waktu untuk ketemu. Nengok anak di pesantren, atau dia kuliah jauh mau ketemu, ada rasa bahagia nggak? Ada rasa nyaman nggak? Nah, siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Tapi kita semua kan merasakan segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Mulai udara, oksigen, teman di sekitaran, orang tua yang memberikan perlindungan, kasih sayang. Pernah nggak ada rasa rindu sama Allah itu? Nah, itu puncak tertinggi. Puncak tertinggi ibadah seseorang muslim itu ketika ia merasa ibadahnya disaksikan oleh Allah, walaupun ia tak mampu menatapnya. Itulah yang disebut dengan ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Secara konseptual, itu ditemukan dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Imam An-Nawawi menyantumkan hadis ini di Al-Arba'in, posisinya nomor 2 dalam 42 hadisnya. Jadi di riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ada di situ tentang iman, Islam, dan ihsan. Saya tuliskan ihsannya saja. Ya. Secara konseptual, seharusnya kenikmatan beribadah ini dasarnya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yarak. Paham? Tidak. Oke. Engkau beribadah merasakan engkau itu diawasi oleh Allah. Sekalipun engkau tak mampu melihatnya secara langsung, tapi merasa dilihat, merasa diawasi. Kalau kerja diawasi oleh CCTV, merasa dipantau oleh pimpinan, serius kan ya? Ditata betul kalimatnya dan sebagainya. Nah, sifat dasar ini yang seharusnya muncul dalam setiap penunaian ibadah. Karena itu, orang-orang yang merasa sholatnya menghadap dan diawasi oleh Allah, itu akan lain perasaan ke dalam hati yang terdalamnya. Itu nanti digambarkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah, di ayat ke-45 sampai 46. Itulah khusyuk. Ya, saya sangat punya keyakinan kita semua itu akan ada satu bagian dari fase penunaian sholatnya yang memiliki rasa ini. Ya, biasanya kalau sedang punya masalah, gitu kan, atau
puncak syukur yang terlampau dalam. Makanya ketika kita baru baca, walaupun nggak paham kan ada rasa ya yang menghunjam kepada jiwa, terus air mata keluar gitu. Ya, nah itu yang dimaksud alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang menikmati sholatnya dan dia merasakan sedang menghadap Allah dan satu saat dia kembali kepadanya ya dalam keadaan yang lebih baik. Nah, inilah yang ingin saya berikan pengantar untuk kita masuk dalam dasar keislaman kita. Dan di sini kita akan memulai dan di akhirat kita pun akan disambut dengan kalimat ini kembali. Belum kita mulai, jangan amin dulu. Oke. Agama kita disebut apa? Halo, kenapa pelan begini? Islam. Orangnya Muslim. Kalau perempuan? Baik ya, itu identifikasi gender ya. Kalau gender di bahasa Arab tinggal tambah tak di ujungnya. Gitu. Kalau laki-laki Muslim, perempuan Muslimah. Kalau mukmin, mukminah. Kalau soim, dapat ya. Oke. Ya, kita sekarang punya 3 kosakata ya. 1, Islam. Saya tuliskan Latinnya. Ada layar lagi ya, mudah-mudahan terlihat sampai ke belakang ya. Ibu, mohon izin ya, mudah-mudahan terlihat. Islam, saya tuliskan Arabnya pakai alif lam, al-Islam. Ini. Kemudian ada silmi. Ya. As-silmi, ini akar katanya. Kemudian ada sanam. Ya. Dulu ada lagu yang viral di Nusalam itu ya. Saya kurang bagus suaranya, kurang lebih itulah. 1, 2, 3, kemudian ada Muslim. Muslim. Ya. Mari kita bahas pelan-pelan. Saya sengaja tampilkan ini dulu, tidak menyambung dulu ke bab sholat, supaya fundamental sampai terakhir kemarin kita sujud itu, kita merasakan kenikmatan sebelum salam. Baik. Agamanya disebut dengan apa? Islam. Oke. Kita temukan kata Islam di antaranya di Al-Quran, surah ketiga Ali Imran. Kita pakai dalil ya. Di ayat yang ke-19. Ya, paling kiri di mushaf sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Oke, ini dari mana taunya? Kita jawab pakai Al-Quran supaya tidak pakai pendapat kita. Quran surah 3 Ali Imran ayat 19. Baik. As-silmi kita dapatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 208. As-salam. Ini agak banyak. Kita ambil beberapa contoh saja. Quran surah ke-19 di ayat ke-15. Surah Maryam ayat 15. Ini untuk Nabi Yahya, untuk kitanya. Sambutannya di surga di Quran surah ke-13. Ayat 23-nya saya sebutkan untuk taman surganya, 24-nya kalimatnya. Saya bulati 4. Oke. Kemudian Muslim, saya kasih bentuk jamak saja untuk kesemuanya. Jadi nggak satu-satu. Oke. Kita ambil Quran surah ke-6. Al-An'am di ayat 163. Ya, di lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kelak diabadikan menjadi bagian bentuk iftitah dalam salat. Oke? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana ya, bisa minal muslimin, bisa wa ana awwalul muslimin. Ada 2 riwayat. Ya, yuk kita mulai pelan-pelan. Agama ya. Agama itu asalnya bahasa Sanskerta. Dari A dan Gama. A itu tidak, Gama itu rusak. Sesuatu yang mengajarkan kita dalam berkehidupan supaya tidak rusak perilaku dia. Tidak rusak pikirannya, tidak rusak hatinya. Nah, dalam Al-Quran, bahasanya tidak disebut dengan agama. Tapi din. Ya, apa namanya? Din. La ikraha fin din ya. Nah, ini.
Inna dina indallahil Islam. Nah, Islam itu diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan satu frame-nya, bingkainya. Bingkainya namanya ad-din. Jadi kalau kita masuk ke dalam bingkai itu, kita masuk ke dalam Islam. Frame-nya disebut dengan ad-din. Apa artinya ad-din? Ad-din itu artinya dasarnya punya dua makna yang paling pokok. Satu, komitmen yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, komitmen yang dipertanggungjawabkan. Tulis sebentar ya. Ini asalnya. Jadi maksudnya gini, ada frame ya, namanya Islam. Terus kita putuskan masuk ke situ dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, dengan masuk ke situ, mengucapkan kalimat itu menyampaikan komitmen. Ada perjanjian yang kuat. Dan komitmen itu kelak yang akan dipertanggungjawabkan saat pulang menghadap Allah. Itulah kenapa Allah disebut di Al-Fatihah dengan Maliki Yaumiddin. Ya, penguasa, raja, pemilik di hari komitmen itu dipertanyakan kembali. Nah, jadi nanti keislaman setiap kita akan dipertanyakan di akhirat. Itu yang kita sebut dengan hisab. Tadi kan baca surat Ar-Rahman kan? Ya, di antara turunannya kan ada tentang hisab. Ya, satu saat kita memahami bahwa semua kita ini akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku yang kita tampilkan dalam hidup ketika kita masuk dalam frame Islam. Komitmennya apa tuh? Masuk ke situ, berkomitmen, komitmen itulah yang kelak akan ditanya saat kembali ke akhirat. Dan nanti pendahuluannya saat masuk alam kubur. Makanya berlatih setiap kali sholat itu disebutkan kalimat ini, frame masuk Islam itu kan frame-nya syahadat. Makanya ada 5 pilar keislaman. Pilar yang paling awalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat pertama di alam kubur, pertanyaan malaikat itu Munkar dan Nakir. Pertanyaan pertamanya, man rabbuka. Ya, nggak usah diapalin dari sekarang. Itu akan otomatis. Ya, itu bukan kalimat zikir habis sholat man rabbuka, nggak usah. Itu otomatis nanti kalau sudah ada di frame itu nanti akan keluar. Dan nanti kalimat fitrahnya keluar ketika di sakaratul maut. Akan keluar itu. Nah, nanti cara melatih ini, itulah yang akan kita bahas turunannya ke bawah sampai ketemu sholat. Ya, sampai sini jelas nggak? Oke. Jadi ketika saya, Anda, kita memutuskan untuk masuk Islam, artinya kita punya komitmen yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya saat kembali kepada Allah kelak. Jelas di sini? Oke, satu. Orang yang masuk ke dalam frame ini, din ini, dia disebut dengan muslim namanya. Jelas? Orang yang masuk ke dalam frame ini disebut dengan apa? Muslim. Tadi saya terangkan dinnya dulu ya. Satu, komitmen yang akan dipertanggungjawabkan. Jelas? Oke. Tadi saya katakan ada 2 makna kan ya? Masih ingat? Baik. Yang kedua, awas hati-hati nih. Ini juga punya akar kata dain dan dari kata dana yadnu, dana. Pelan-pelan. Sudah? Ad-dain itu artinya utang. Jelas? Dana itu sesuatu yang dekat, yang cepat, yang singkat. Awas, ini bukan ilmu tak-atik ya. Mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya. Baik. Kalau berutang itu kan artinya minjam kan? Minjam sesuatu, lantas akan dikembalikan. Saat dikembalikan jadi pertanggungjawaban kan? Baik. Saat masuk ke dalam Islam, nanti ada komitmen yang kita sebutkan, lalu Allah kasih kita kenyamanan-kenyamanan dalam hidup. Dikasih A, dikasih B, dikasih C. Nanti kita akan tunjukkan apa saja yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu seperti diberikan pinjaman untuk nanti dikembalikan saat pulang kepada Allah di akhirat. Contoh, maaf ya, itu sering kita sebut dengan amanah. Saya tanya sama teman-teman semua, ayah ibu kita itu amanah bukan untuk kita? Amanah. Anak amanah bukan bagi orang tuanya? Amanah. Istri, suami amanah bukan?
Nah, itu akan ditanya. Saya titipkan anak ini kepada engkau, bukan pada ibu yang lain. Kenapa ketika aku percayakan engkau merawatnya, engkau jauhkan dia dariku? Anda jawab apa? Engkau berikan dia pakaian yang tidak aku sukai. Engkau sekolahkan di tempat yang tidak pernah menyebut namaku. Engkau ajarkan dia sesuatu yang jauh dariku. Ibu jawab apa? Anda jawab apa? Nah, kita ke situ dulu berpikirnya. Bahwa ketika kita merasa sudah muslim, ya ada amanah yang dititipkan kepada kita, kemudian ada konsep yang Allah berikan kepada kita, dan satu saat itu akan ditanya. Seperti halnya hutang yang dibayarkan, seperti halnya pinjaman yang dipertanggungjawabkan. Ini kita dipinjemin mata buat bisa melihat. Dipakai apa saja mata? Ini akan ditanya. Ya, telinga dipakai apa saja. Karena itu, satu-satunya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, makhluk yang bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu ditanya, dipertanggungjawabkan, itu manusia. Elang punya mata, tapi matanya nggak dihisap. Kita punya mata, mata kita dihisap. Jadi mumpung masih diberi kesempatan melihat, dipergunakan apa penglihatan ini yang kelak akan ditanya. Karena itu, saya tuh selalu begini ya, kalau ada orang yang dihukumi dia nggak melihat, terus itu mengatakan, luar biasa Allah titipkan nikmat kepada Anda, karena ditutup penglihatan Anda dari maksiat selama berkehidupan, sehingga ringan hisabnya. Tapi pertanyaan besarnya begini, orang yang dihukumi nggak melihat, ternyata dia menggunakan hatinya untuk mengenal Allah dan hafal Quran sampai 30 juz. Dari kecil. Ya, ada seorang anak di Mesir dulu, pernah sering saya kisahkan ini. Ya, dia ingin sekali hafal Quran. Lalu minta pada ayahnya untuk diantarkan pada guru yang jaraknya kurang lebih 20 kilo dari rumahnya. Ini kisah nyata, teman-teman. Ayahnya senang. Lalu sepeda motor sederhananya dimodifikasi supaya dashboardnya itu bisa disimpan catatan agar saat pulang anaknya mengulang, ayahnya menyimak. Izin sampai bolak-balik, singkatnya anaknya hafal Quran 30 juz, ayahnya yang mengantar belum hafal. Hafalannya bagus, makhrajnya bagus, viral kisahnya di Timur Tengah, datanglah beberapa reporter mau wawancara. Lalu bertanya begini, ya, Fulan, ini masih kecil anaknya, kalau engkau diperkenankan oleh Allah memohon, dan dikabulkan permohonanmu, kira-kira engkau mau minta apa? Reporter ini menduga jawaban anak ini akan minta seperti ibundanya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu, mohon maaf, usia 4 tahun, matanya divonis buta permanen. Lalu beliau senang menghafal Quran, minta oleh ibunya diasistensi, datang ke kutab namanya, tempat menghafal. Lalu mengikuti bacaan syekhnya, baru dibacakan langsung hafal. Saat itu talaqi surat Qaf. Begitu pulang, diulang kembali, saat sampai di ayat 21 sampai 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Secara singkatnya, dengan izin Allah itu sembuh matanya, bisa lihat lagi. Ya, nanti ini ada di Fathul Bari, jilid yang pertama, ya, dari 16 jilid. Yang mau saya persingkat gini, dikira anak ini mau minta permintaan yang serupa. Perhatikan jawabannya. Jika aku diperkenankan untuk memohon kepada Allah, dan itu dikabulkan, aku akan memohon kepada Allah di hadapannya sendirian. Saat ayahku tidak mendampingi lagi, ibuku tidak menemani lagi, aku akan katakan, ya Allah, aku sudah berusaha dalam butaku di hidupku di dunia untuk menghafalkan Al-Quran sampai aku selesaikan 30 juz. Bila sampai detik ini hafalanku belum mampu mendapatkan rahmatmu, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan ini. Nah, kebayang nggak? Anak kecil 4 tahun, matanya buta, dia menghafal Quran untuk persiapan bekal pulang kembali menghadap Rabbnya. Kalau ini dirasakan kurang, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan ini. Anda diberikan 40 tahun. Kurang atau lebih. Kalau dengan sampai usia ini, untuk baca saja Anda belum punya waktu, berapa waktu lagi yang Anda butuhkan untuk itu? Dan kalau sudah ribuan, puluhan ribu anak Palestina,
yang sekarang nomor 1 di dunia hafalan Qurannya. Dan mereka bercanda di antaranya. Kalau sudah 30 juz, dia akan katakan pada kawannya yang masih 20 juz. Nanti saya di atas tertinggi surga, saya dadahin kamu yang masih di bawah. Kita ada di mana? Nah, untuk itu penting saya katakan bahwa semua yang Allah titipkan kepada kita, itu nggak ada yang abadi, teman-teman. Itu ditanya. Jadi kalau ada peningkatan materi, jangan bangga dulu, karena itu akan ditanya. Kalau dapat jabatan, jangan senang dulu, karena itu ditanya. Harus paham bagaimana cara menggunakannya, harus paham, mengerti bagaimana cara mengelolanya. Syukur itu penting, tapi ada caranya. Sabar itu harus, tapi ada jalannya. Nah, inilah yang coba kita turunkan. Saya ingin pahamkan dulu pada diri saya dan kita semua, bahwa kehidupan kita bukan kehidupan yang kosong. Satu saat kita akan ditanya. Gitu. Ya. Dan kita akan pulang. Kan kita sepakat semua, dunia ini sementara. Ya. Dan asalnya seakar dengan ini. Dari kata dana, artinya cepat. Ya, cepat. Sesuatu yang cepat, sesuatu yang dekat. Ya, kenapa din disebut dengan din? Karena ini cepat mengantarkan kita untuk berpulang kepada Allah. Dan kehidupan di dunia ini disebut dengan dunia karena cepat. Rasanya baru kemarin, sekarang sudah ketemu lagi kan? Halo? Baik. Baik. Kenapa diam begini ya? Balik sini. Satu. Dah, ya. Sekarang kita masuk ke frame-nya. Din, artinya apa? Kita punya konsekuensi akan ditanya. Ustadz tahu dari mana tentang ini? Quran, surah ke-7, ayat 172. Ya. Kita bersyahadat, masuk ke frame-nya, nanti di akhirat ditanya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum syahadat ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Paham? Tidak. Dan ketika aku mengambil komitmen pada seluruh anak cucu Adam saat mulai tercipta, lalu bersyahadat, apakah engkau berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabb? Mereka berkata, kami bersyahadat ya Allah. Jaga itu ya. Jangan sampai ketika engkau pulang, engkau berkata, saya lupa. Oke? Baik, yuk kita masuk. Frame-nya disebut ad-din. Nama frame-nya apa? Islam. Orangnya apa? Tim. Yuk. Aslama yuslimu. Ya, nggak usah diikutin. Saya mau kasih tahu. Asal kata Islam dari aslama yuslimu artinya patuh tunduk. Patuh tunduk. Ya. Seutuhnya. Pelan-pelan ya. Patuh tunduk seutuhnya. Kalau Anda ingin merubah jadi bentuk orang, orang yang patuh dan tunduk seutuhnya, rumusnya MUI. MUI. Ganti kalimat pertamanya dengan mu, huruf sebelum akhir dengan i. Islam orangnya muslim. Mu sebelum akhirnya im, muslim. Iman orangnya mu'min. Ikhlas orangnya mukhlis. Gampang ya? Islam orangnya muslim, perempuannya muslimah. Nah, ini punya makna yang dalam. Kalau mengaku muslim, mengaku muslimah, artinya tunduk patuh sepenuhnya pada semua ketentuan dalam frame, dalam ad-din itu, dalam Islam itu. Jadi jangan begini, ngaku muslim, tapi ketika Allah berikan ketentuan, nggak patuh. Itu belum sempurna keislamannya. Baik ya? Mengaku muslimah, tapi ketika Allah minta, tidak tunduk. Nah, ini dipertanyakan nanti oleh Al-Quran, keislamannya. Baik ya? Nah, kita cepat tanyakan kepada Allah, apa saja yang menjadi unsur kepatuhan dan ketundukan itu, berupa pedoman berkehidupan. Itulah yang disebut dengan silmi namanya. Ini. Jadi kalau silmi, itu pedomannya. Pedoman hidupnya. Kurikulum kehidupannya. Islam itu frame-nya, orangnya disebut apa? Muslim. Awas ya, hati-hati nih. Ini penting. Biasanya pada yang penting setan itu dia bergerak terus tuh. Dia bikin ngantuk, dia bikin kita nggak fokus tuh.
Karena ini paling dasar, tuh, paling pokok. Tuh. Ya, hati-hati tuh. Ya. Oke, lihat baik-baik. Begitu kita masuk ke dalam frame itu, disebut apa nanti? Muslim. Nah, terus kita tanya sama Allah, ya Allah, saya diminta tunduk, diminta patuh. Apa yang harus saya patuhi? Saya tunduk terhadap apa? Jelas ya? Baik. Nah, kita masuk itu kepada Islam, punya keyakinan nggak? Yakin. Kalau nggak yakin, kenapa masuk? Ya? Makanya di Islam itu, bagi non-Muslim, itu silahkan meriset sampai yakin baru masuk. Dan nggak dipaksa. Saya yakin-yakin ya. Tapi kalau sudah masuk, jangan banyak tanya. Tunduk, patuh. Kecuali mau belajar. Tapi sebelum masuk, silahkan pertanyakan. Kenapa Allah harus satu? Kenapa namanya Allah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Setelah Anda yakin, Anda masuk ke situ, ikuti. Tunduk dan patuh. Yakin dalam bahasa Arab, tanpa ragu disebut iman namanya. Kalau kita gunakan kata kerja, saya mohon izin kalau agak jelimet sedikit, tapi ini untuk memberikan kemudahan. Dibentuk kata kerja, saya masuk ke dalam frame Islam, saya yakin betul. Maka berubah kata iman menjadi amana, jamaknya amanu. Maka orang-orang yang sudah amanu, yakin, menjadi muslim, masuk ke dalam Islam, dipanggil semua oleh Allah tanpa kecuali untuk mengikuti tunduk dan patuh pada pedoman ini. Karena itu kalimatnya ketika diminta tunduk dan patuh, bukan Islam lagi, tapi berubah jadi silmi. Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri agak ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi. Bukan fil Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Jelas di sini? Oke, yuk kita detilkan ya. Ini agak jarang dibahasnya. Ya, yaitu huruf memanggil. Memanggil itu di bahasa Arab ada 14 huruf. Ya, itu yang paling fleksibel. Bisa manggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Namanya nida. Nidaul qarib, mutawassit, wal ba'id. Disebutkan di Al-Quran setidaknya kurang lebih 361 kali. Oke, satu. Ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya punya fungsi menguatkan. Haknya punya fungsi mengingatkan. Alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan secara komprehensif semuanya tercakup tanpa kecuali. Sekarang terjemahkan dengan makna itu. Hei, orang-orang yang sudah masuk ke frame Islam dan merasa yakin dengan Islam. Siapapun kau. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, lintas status sosial. Perhatikan kalimatnya. Baik engkau merasa dekat denganku, kata Allah, biasa-biasa saja, atau merasa jauh dariku, tapi engkau merasa engkau itu muslim. Itu hebatnya Quran tuh begitu. Kan ada ya orang Islam tapi merasa jauh dari Allah. Tapi kalau ditanya muslim, saya tuh rasanya nggak deket-deket amat ya sama Allah. Iya Pak, si amat juga nggak begitu gitu. Ada yang rasanya dekat, ada yang biasa-biasa saja. Itu dipanggil semua sepanjang merasa dan mengaku dia muslim. Perhatikan kalimatnya. Sepanjang engkau merasa punya iman. Udkhulu fis-silmi kafah. Maka buktikan keislamanmu dengan mengikuti pedoman berislam itu secara utuh. Ya. Pelan-pelan. Kita belum selesai. Ya. Sekarang, saya belum urai ini ya. Kalau berhasil mengikuti itu dalam hidup, apa yang kita dapat? Jadi saya harap sabar ya. Kita ini belum mulai. Ini baru mukaddimah ini. Kan belum sampai ke sholat ini. Ya. Saya mau katakan, nama-nama ini kita hafal dulu. Jadi maksud saya, nanti Anda bangga menjadi seorang muslim. Ya. Watashiwa Indonesiano Adides Muslim. Ya. Saya Adi, orang Indonesia, saya seorang muslim. Bangga ya, dengan seorang sebagai muslim. Ya. Balik. Kalau kita dapatkan ini dan kita ikuti pedoman dalam Islam ini secara utuh, maka Allah jamin diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, ketenangan, kemakmuran dalam semua ruang dan waktu di setiap etapa kehidupan. Di dunia,
meninggal masuk alam kubur, sampai pulang ke akhirat. Orang yang benar mempraktekkan ini dijamin mendapatkan 5 tadi yang saya uraikan. Kebahagiaan, kesuksesan. Jadi apapun Anda sukses di bidangnya. Dan yang terbaik, Anda bahagia, Anda tenang, Anda damai, Anda makmur. Ya. Nah, kelima-limanya kalau disatukan, itu disebut salam namanya. Ya. Pak Salam, Bapak yang bahagia, sukses, tenang, damai, dan makmur. Jadi kalau suami ibu namanya Pak Salam marah-marah, bilang, ayah itu salam. Ya, ya. Okay. Wassalamun alaihi yauma wulida, wa yauma yamutu, wa yauma yub'atsu hayya. Nabi Yahya itu didoakan oleh ayahnya, Nabi Zakaria, oleh ibundanya, Elizabeth. Elizabeth itu nama Latin, Elias Sobat asalnya. Dari istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Punya anak namanya Yahya. Bahasa Inggrisnya John. Ya, betul. Ya, Yahya itu John. Ya, ya. Banyak di Inggris, di Amerika kan banyak nama-nama yang mengadopsi nama para nabi. David, Abraham, ya kan? Michael, ya, nama malaikat tuh, Mikail, ya, dan seterusnya. Ya, saya percepat. Ketika lahir, didekatkan dengan Allah, diberikan aturan, ikuti nih petunjuk dalam berislam. Maka apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda baca dari ayat 12-nya sampai ke 15. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, wa atainahul hukma sabiyya, wa hananan min ladunna, wa zakata, wa kana taqiyya, wa barram biwalidayhi, wa lam yakun jabbaran asiyya, wa salamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'atsu hayya. Yahya, ikuti pedoman berislam dalam hidupmu, aku jamin, kata Allah, perhatikan baik-baik. Selama hidup di dunia, aku berikan salam. Kalau engkau meninggal di alam kubur, aku rekatkan salam. Kalau engkau dibangkitkan di akhirat, engkau menjadi orang yang paling gembira karena mendapatkan salam itu di akhirat. Apakah hanya untuk Nabi Yahya? Tidak, teman-teman. Karena ternyata umat Nabi Muhammad itu umat pertama yang disambut oleh malaikat di taman surga. Dan gak main-main, itu menggandeng ibunya, ayahnya, anaknya, cucunya. Jadi ada satu keluarga besar, dihormati, diapresiasi oleh Allah, menggandeng keluarganya, dan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, malaikat berdiri di setiap pintu surga, sambut keluarga ini, dan dikatakan kalimat salam. Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqbaddar. Selamat. Anda bisa masuk ke tempat terindah ini mendapatkan salam, silahkan nikmati tempat yang belum pernah dijamah. Oke. Jelas di sini? Belum saya terangkan. Ya, jadi seharusnya ini. Oke. Anda sebut saja satu nama, sahabat Nabi, ya, yang nggak pernah mendapatkan salam selama hidup. Sebut. Komparasinya gini, Teman-teman, kita kenal, tahu lah dalam literatur sejarah. Abu Bakar kan, Omar, Ali, ya, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Yang saya katakan gini, makanya nanti cara membaca ini lihat sejarah. Jadi kalau teman-teman umroh, haji itu, telusuri tapak-tapak itu. Ya. Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam, dengan setelah masuk Islam, silahkan cek bagaimana perubahan hidupnya. Uthman, punya nggak investasi yang lestari sebelum masuk Islam? Bandingkan setelah beliau masuk Islam. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam, Anda silahkan cek dalam literasi sejarah. Mabuknya bagaimana, ya, sikap premanismenya seperti apa, nantangin orang bagaimana, menjadi musuh Nabi yang ingin membunuh Nabi. Setelah masuk Islam, keviralannya sampai kini adalah semua hal yang baik, sukses, bahagia, dan lestari sampai sekarang. Sebut satu nama sahabat Nabi yang tidak sukses dan mendapatkan salam. Tidak ada. Dan yang paling dahsyat begini, ini selalu saya katakan tuh, sampai pintu tuh kencang gitu keluar. Gitu ya. Ini saking pentingnya. Gak apa saya? Ya, maaf ya. Ini teman-teman ya. Ini Mekah kan. Jangan salah, ini Romawi loh. Ini Persia. Ini punya imperium, ini kekaisaran, ini sudah maju. Kalau sekarang ini Amerika, ini Tiongkoknya lah. Ya. Tempat turunnya wahyu yang sahabat berkehidupan itu kan di lembah yang tidak ada peradaban,
Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Di satu lembah yang tandus, ya, mohon maaf, yang tidak ada teknologi, tidak ada peradaban. Kok bisa Allah pilihkan tempat itu supaya kelak esok lusa Anda tidak jawab begini, pantas maju turunnya di Romawi. Pantas hebat turun di Persia. Allah ingin tunjukkan kalau jadi orang Islam itu, kalau pedomannya diikuti, ini akan sukses melebihi ini. Saya tanya pada Anda, Romawi kalau punya peradaban disebut peradaban apa? Romawi. Yunani? Yunani. India? Peradaban India. Ya, tapi pernah nggak Anda dengar peradaban Spanyol? Irak? Nggak ada. Yang ada peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Irak. Di Baghdad. Kenapa? Karena Islam datang bukan hanya memakmurkan, mensejahterakan, tapi memajukan dan mencerahkan. Sehingga muncul peradaban. Ya, jadi singkatnya gini, kalau Anda orang Islam, Anda pasti akan sukses. Nggak cukup dengan amin. Ini dulu kita nanti turunkan. Jadi kalau Anda pebisnis, harusnya Anda sukses. Suksesnya itu nomor 3 loh. Tingkat 3. Kan pebisnis itu materi kan? Nah materi ini turunan di Islam itu 3. 1 kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Nah orang Islam itu harusnya di level tertinggi nomor 3. Utsman itu kan kebangetan kayanya. Udah 15 abad investasinya masih ada. Dan satu-satunya sahabat yang berinvestasi, orangnya meninggal, sudah tidak ada, tapi namanya tercantum dalam bank di Saudi, punya rekening. Saya, Anda, kita masih hidup, gak punya rekening di sana kan? Coba lihat. Sampai sekarang. Jadi bangga menjadi muslim. Kalau benar muslim itu, Anda kalau belajar, harusnya Anda pintar. Gak ada ceritanya orang masuk Islam gak pintar tuh, gak ada. Baru bangun tidur, sudah disuruh pintar. Masalahnya pedomannya gak dibaca. Karena itu kurang pintar. Dulu orang bangun tuh jadi pintar. Coba lihat. Hadis di Abu Daud, nomor hadis 1367. Itu Ibnu Abbas ingin tahu cara bangunnya Nabi, diikutin sampai anak ini tumbuh jadi pintar. Usia 13 tahun sudah hafal 20 hadis. Sudah melihat substansi sesuatu. Kalimat kalau disebutkan paham, oh ini akan ke sini. 15 tahun sudah jadi mufti bahkan di militer. Itu hanya lihat kebiasaan Nabi bangun. Kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi. Nabi itu kalau bangun dari tidur, fajalasa, duduk dulu. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian dihilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersih. Ya, harus ada kalimat yang bersih karena nanti ada hadis lain mengatakan kalau Anda bangun dari tidur, cuci tanganmu karena engkau tak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Ya, ini hadis yang terpisah. Cari yang bersih, ya, kemudian bersihkan, hilangkan ngantuknya. Jadi bukan baca doa bangun tidur saat ngantuk, bukan. Saat sadar. Sadarkan dulu. Bangunnya memang jam 3. Alarmnya 3 kali. Jam 2, 2:04, jam 2:30 kan? Ya kan? Alarm pertama matikan alarm kedua kan? Alarm kedua siap-siap. Kan biasa, sama kita. Gitu kan? Ya, tapi setelah itu kan saat bangun, ada yang sunnahnya nggak dipakai. Langsung aja baca. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahyana masih biasa. Begitu amatannya gimana gitu? Ya, amatana tuh. Bangun jam 3 pas amatana melek lagi jam 5. Ya kan? Wa ilaihi nusyur. Ya, nusyur balik lagi. Ya, makanya di Arab kenapa sholatnya yang dipanjangin, naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Pendek naumnya. Sholat lebih baik daripada tidur, sholatnya yang panjang. Di kita naumnya yang panjang. Coba silakan cek yang adan tuh. Salatu khairum minan naum. Dimas tidur lagi itu. Naum yang panjang. Coba dicek kalau nggak percaya. Ya, bener ya? Ya. Balik lagi tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu sadar, ternyata yang dibaca bukan doa bangun tidur dulu. Nabi membacakan panduan berkehidupan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ayat 190 sampai 200. Tsumma qara'a khawatima Ali Imran. Ayat itu adalah kurikulum awal menjalani kehidupan yang memetakan semua aktivitas kita, difikirkan apa yang mau dikerjakan, direnungkan dengan baik, disiapkan capaian-capaiannya untuk dievaluasi sampai tidur kembali. Dari ayat 190 sampai 200. Karena itulah sholat pertama disebut dengan subuh. Dari kata asbah.
yang siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Jadi orang Islam itu kalau bangun dari tidur, kenapa sholat pertamanya subuh? Itu ditanya balik oleh Allah. Kamu punya rencana apa di hari ini? Jam 7 apa yang mau kau kerjakan? Jam 10 ada di mana? Jam 12 duhurnya di mana? Itu orang Islam tuh begitu. Makanya sholatnya subuh, disebut subuh. Ya, wasubhi idza tanaffas. Aku bersumpah demi waktu subuh, matahari aja sudah membelah kegelapan malam, membawa manfaat. Dia punya rencana yang terukur. Tumbuhan saja sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Dia sudah punya manfaat. Dan mereka tidak dihisab. Kamu yang dihisab, kenapa nggak punya rencana kehidupan? Bukan bagaimana nanti bagaimana? Makanya kenapa kita sholat? Kita membawa program hidup di hari itu supaya minta kepada Allah pertolongan, kemudahan, kelancaran, dan perlindungan. Itu spirit sholat subuh itu. Makanya semua bacaan kita langsung disaksikan. Itu ada di Quran surah ke-17, ayat ke-78. Aqibis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Khusus sholat subuh, itu bukan hanya sholatnya. Semua agenda kita ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Tapi kan tidak semua yang sholat bawa agenda. Bahkan Nabi itu dari malam loh merencanakan. Fa'idha faraghta fansab. Malam tuh evaluasi dulu. Saya tuh kalau pulang, ini share saja ya. Share saja. Rata-rata saya pulang tuh malam. Saat semua sudah tidur. Dan biasanya keluarga tahu, rumah nggak pernah dikunci depan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita masuk jam 1, setengah 2, itu ya hal yang pertama saya lakukan, saya tatap semua. Istri, anak-anak, ya semua. Terus ya setelah itu kita mohon ampun sama Allah. Saya minta ampun ya Allah, kalau belum jadi suami yang baik, ayah yang baik. Saya nggak tahu ketemu lagi nggak dengan mereka. Bagaimana hisabnya di akhirat? Sambil wudhu, sholat, zikir, nangis gitu. Itu nyiapkan buat besok. Itu akan ditanya. Pernah nggak sebelum tidur teman-teman tuh? Sehari itu sebagai seorang anak bersikap apa pada orang tua? Sebagai seorang suami, ayah, bersikap apa pada keluarga? Pernah nggak di malam aja sebelum tidur? Tertunaikan nggak dengan baik? Anda yang perempuan juga begitu. Sebelum tidur. Terus kita membayangkan besok lusa saat dihisab tuh sama-sama enggak gitu. Itu cuma latihan dasar, tapi dampaknya dalam gitu. Dampaknya begitu dalam. Nah, Nabi itu ngajarkan sampai sedetil itu. Kalau itu dilakukan dalam hidup, rumah tangga itu damai. Bukan nggak punya masalah, pasti ada masalah. Masalah itu pasti. Ustadz juga sama. Ustadz itu paling banyak masalahnya. Masalah Anda pun ditanyakan pada Ustadz juga. Ya. Nah, jadi teman-teman, saya mau kembali ke sini ya. Di Islam tuh lengkap gitu. Ada perumahan, ada segala kehidupan. Dan pasti sukses. Nggak ada ceritanya orang nggak sukses. Jadi baru bangun, sudah diajarin jadi orang pinter. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kata Allah tuh, kamu mau kerja di mana sih? Di daratan, di lautan, di udara? Punya rencana nggak? Udah dipikirin belum? Rencananya apa? Mitigasinya apa? Terus itu ada sampai ke akhiratnya nggak? Atau cuma dunia saja? Makanya kenapa yang pertama ditampilkan neraka? Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, kalau sudah dikasih kesempatan hidup, menjalani hidup dan masuk neraka, itu orang rugi banget dan terhina. Karena gini, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Kita itu begitu rahmannya Allah sama kita, itu kuncinya udah dikasih. Allah itu udah ngasih kunci surga sama kita. Cuman kadang, maaf, kuncinya nggak dipakai. Pintunya nggak pernah dibuka. Makanya keterlaluan kalau ada orang Islam nggak masuk surga itu keterlaluan. Lihat komen Nabi ya. Ingat, kalau Nabi sudah komen, Anda tinggal subscribe dan like. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen.